Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Masih bersama Suroto Protekom Tali Nusa. Seduluran salawase urup rukun sak materi. Mantep coy. Kali ini edisi spesial buat saya. Saya kedatangan cerita, bukan kedatangan tamu lagi, tapi kedatangan cerita yang sangat menarik. Di mana di tahun 2000 ada seorang gadis yang mana bercerita ke saya waktu itu perpisahan sekolah di Cibodas. Nah, siapakah sosok gadis ini? Tidak lain adalah Mpok Widya. Mana dia? Sini. Ini. Ini mau berbagi cerita. Masih kenal kan ini? Nah, ini dia Mpok Widya. Hai. Gimana kabar? Assalamualaikum. Gimana Kenapa kabarnya? jadi manggil Mpok? Nah, ini dia yang mau ngasih Ini edisinya, cerita. Ini ceritanya kita gak kenal. Apa gimana? Ya, masih cerita itu ya. Nah, ini Mpok ya. Mpok Widya ini mau berbagi cerita buat kalian yang waktu masih gadis di tahun 2000. Gimana ceritanya sih Pak waktu itu tahun 2000 itu perpisahan? Jadi sekolah. ceritanya waktu itu mau perpisahan. Ceritanya kita dari sekolah ngadain perpisahan itu ke Cibodas. Tuh. Ini aku cerita dari awal ya. Dari awal kita berangkat. Jadi waktu itu kumpul nih di sekolahan, ya kan? Dah, masing-masing kelas masuk ke dalam bis. Nah, terus kita perjalanan menuju ke Cibodas. Itu satu sekolah berapa orang? Itu karena udah lama banget jadi lupa ya. Sekitar biasanya kalau saya 34, 33, 34. Ya, kurang lebihnya segitu, satu kelas itu ada 34 orang. Nah, udah nih, jadinya hari itu nih, hari keberangkatan nih, udah ya, masing-masing kelas kita masuk ke bus. Ada berapa bus? Karena ada 7 kelas, jadi ada 7 bus. Gitu kan. Bus bagus apa bus rusak? Bus pariwisata dong, Pak. Betul. Iya, bus hiba pariwisata. Nah, udah nih, kita masuk bus nih semua nih, udah ya. Jalan tuh berangkat ke Cibodas. Nah, tahu sendiri kan Pak, jalan Cibodas, jalannya kan kiri kanan tuh jurang, jalannya nanjak-nanjak, naik turun. Nggak gitu tahu, saya kan belum pernah ke sana. Jadi selama perjalanan itu, dari perjalanan aja tuh udah ada sedikit masalah gitu. Yang sopirnya salah jalur, kita tuh sempat nyasar. Bus-bus lain itu nggak nyasar kayak kita. Yang milikmu itu satu itu. Yang nyasar tuh bus aku doang gitu, yang aku taikin itu karena kan di situ kan ada guru pendamping kan 2 orang. Namanya Pak Eko sama Bu Herlina. Nah, Pak Eko itu ngantuk ceritanya tuh. Sopirnya ya udah anteng aja nyetir ya kan. Ternyata pas Pak Eko bangun, loh Pak, bus yang di belakang mana ya gitu. Loh, kok kayaknya saya kira salah nih Pak, kayaknya bukan lewat sini nih jalannya nih. Loh Pak, gimana Pak gitu. Tapi saya biasanya kalau ke Cibodas lewat sini. Tapi Pak, karena mungkin Pak Eko udah survei sebelumnya gitu, kalau ke Cibodas biar jalurnya cepat kali ya. Biar jalurnya yang gampang, yang enak, nggak ngelewatin yang jurang-jurang itu kan belok kan. Nah terus akhirnya Pak, kita sebaiknya lewat jalur yang sana Pak gitu. Waktu itu aku kan namanya juga ya masih anak-anak kan nggak ngerti lah, nggak paham. Pokoknya kita waktu itu salah jalur. Gitu aja. Umurnya waktu itu masih berapa? SMP? Tahun 13. Aku umurnya berapa ya? 15 tahun kali ya? Ya sekitar segitulah, 15 tahunan deh. Nah terus akhirnya sopirnya bilang, yaudah Pak, nanti kita pas sana kita lewat jalur yang itu aja gitu, yang Bapak maksud gitu kan. Udah akhirnya kita lewat itu. Sendiri tuh bisnya? Iya sendiri, kita sendiri lewatnya salah jalan, sedangkan yang bus-bus lain nggak bener jalannya gitu. Nah terus dari situ aja udah heboh tuh di itu. Kenapa Eko? Ini salah nih kita nih, wah kita tuh terlambat dong nih gitu kan. Enggak tenang Pak gitu. Kata sopirnya enggak, udah ntar kita bisa lewat jalur yang sana gitu. Nah akhirnya udah tuh ya kan, tenang lagi. Terus tiba-tiba nih, udah salah jalur kan, tiba-tiba
Setelah berapa jam kemudian mobilnya nggak bisa nanjak. Akhirnya dia udah turun. Nah, turun, keneknya turun, gurunya Pak Eko turun, Bu Herlina turun. Jadi pada bantuin ganjel ban sama anak-anaknya. enggak, anak-anak dia Yang pendamping aja ya. yang guru pendamping itu 2 orang, terus sama keneknya ada 2 orang. Itu baru turun tuh dari bus. Bantuin sopirnya ganjel ban ya kan, ganjel ban terus sambil ayo dorong pelan-pelan gitu. Coba pegangin. Itu anak-anak tuh histeris kan lu. Di dalam kan mau mundur ya. kan, kita kan namanya anak-anak kan kalau perjalanan jauh gitu kan ada yang tidur, ada yang lagi main, ada yang nyanyi gitu kan. Karena sebagian teman ada yang bawa gitar, nyanyi, ada yang tidur. Tiba-tiba situasi busnya di dalam berhenti, bus. mau mundur lagi. Ya, itu situasi di dalam busnya tuh seperti itu ya, ada yang main gitar, ada yang lagi tidur. Jadi tuh aku waktu itu posisinya lagi tidur gitu. Kaget kan, apaan sih, ada apalagi sih gitu. Itu tadi busnya sempat nggak bisa nanjak gitu. Tapi alhamdulillah sih, maksudnya nggak terlalu parah banget. Akhirnya bisa lagi kita jalan. Nah, kita ngelanjutin lagi nih perjalanan nih. Terus sampai deh tuh di tempat tujuan di Cibodas. Duluan mana? Ternyata yang tuh lain? bus-bus yang lain udah pada parkir di situ. Jadi itu kan di Cibodas itu kita kan makanya kan bus pariwisata Hiba. Nah, memang di sana itu kebanyakan kan mereka tuh yang pada kesana naik bus-bus itu pakai Hiba gitu. Jadi ada pool Hiba tuh di sana tuh khusus yang untuk parkiran Hiba di Cibodas itu. Udah tuh kita sampai nih Cibodas nih. Sampai gitu kan, seneng tuh semua anak-anak. Ketemu teman-teman yang lain juga, bus-bus yang lain juga udah ngeliat nih, udah kelihatan nih, udah pada nyampe juga. Udah kita turun dari bus. Itu penginapan kita, tempat nginep itu nggak jauh posisinya dari parkiran itu. Ya kurang lebih sekitar berapa meteran ya jalannya, pokoknya nggak terlalu jauh deh gitu. Kita kumpul, turun dari bus, kumpul, absen ya kan, udah lengkap semua. Yuk kita jalan ke penginapan gitu. Udah jalan tuh kita ke penginapan kan. Di situ kita dikumpulin lagi, dibagi. Ternyata penginapan kita itu bentuknya bukan villa tapi wisma. Rumah-rumah panggung. Wisma itu bentuknya rumah panggung gitu. Di bawahnya toilet, terus kita tidurnya tuh di atas. Pokoknya di atas itu buat tempat tidur semua. Toilet di bawah. Dibagi udah nih. Kita udah dibagi nih. Itu di hutan tuh apa ya? Cibodas itu kan di bawah kaki Gunung Gede Pangrangon. Jadi itu kita persis banget itu di bawah kaki Gunung Gede Pangrangon itu gitu. Tuh kalau pagi tuh view-nya bagus banget tuh. Gunung Gede. Kalau malam? Gitu. Kalau malam ya gelap gitu, gelap aja gelap. Terus cuacanya juga dingin banget di Cibodas. Buat teman-teman yang pernah ke Cibodas pasti tahu di sana tuh kayak apa. Dingin banget pokoknya. Nah terus udah nih, kita udah di absen, dibagi nih nanti kelompok ini berapa orang wismanya di sini ya gitu. Udah masing-masing udah pada kebagian tempat tidur di wisma itu. Udah aku kebagian di Wisma Anggrek namanya nih. Dah di situ aku tidur satu kasur itu berlima. Aku, Leni, Arwati ya. Masih apa teman-temannya ya? Ya masih, karena itu kan satu geng ya kan. Nah terus udah tidur, udah kita udah naruh tas, pokoknya kita udah bersih udah beres-beres, udah terus kita makan sore. Nah acara malamnya itu dari sekolah itu bikin acara kayak pentas seni gitu. Kan kita perpisahan acaranya. Jadi mas pentas seni lah acaranya kan. Masing-masing kelas tuh nyumbang apa nih gitu. Ada yang nyanyi. Nyumbang duit nggak ya? Enggak, Pak. Kan nyumbang biasanya kan duit. Baksos, Pak. Ya, makanya. Perpisahan. Ada yang nyumbang lagu, ada yang nyumbang nyanyi, puisi, pokoknya apa deh tentang kesenian. Nah, udah nih, setelah kita sholat maghrib, terus kita mulai acara itu ya, pentas seni. Aku duduk sebelah temanku si Leni, tidurnya juga bareng sama dia. Terus di pertengahan acara, aku kebelet tuh ceritanya, kebelet mau ke toilet. Di bawah ya? Kebelet, enggak, itu aula itu posisinya itu nggak jauh dari tempat tidur. Ini kan jadi ini wisma nih Pak, bentuknya ini wisma gitu kan. Nah di sebelah sini, di seberangnya itu ada toiletnya. Ada aula itu tempat buat bikin kita acara makan malam di situ semua. Dah
kita lagi di acara itu kan, di pertengahan acara tiba-tiba aku ceritanya mau ke toilet nih. Aduh, ke toilet kemana ya? Kebetulan si Leni temanku juga itu yang sebelah pengen ke toilet juga. Ya Wit, sama Wit, udah ayo bareng yuk udah. Nah kita keluar nih dari acara itu kan, dari aula itu. Tapi di depan aula itu ada guru-guru lagi jaga tuh, ada berapa orang guru tuh jaga di situ. Mau kemana gitu kan? Pak, saya izin ke toilet ya Pak. Iya ayo gitu. Itu dari jaraknya kan dari aula ke wisma kita kan nggak terlalu jauh nih, ya kan? Kan toilet itu kita ke toiletnya ke toilet kita, ke wisma kita Putri, yang iya, tidur Putri. gitu. Ya yang khusus putri. Kita kan ke toiletnya tentunya ke tempat Tidur, kita yang tidur ya. dong, karena kan wisma itu kan bentuknya rumah panggung nih, bawahnya Ya. toilet, terus atas tempat tidur kan. Udah jalan aja kayak biasa gitu sama Leni berdua ke toilet, sama-sama masuk nih, toilet kan ada 3 nih, sama-sama masuk tuh ke toilet. Aku masuk toilet, Leni masuk toilet. Terus udah nih, aku keluar toilet. Aku ngeliat si Leni duduk di tangga. Atau tadi bareng-bareng ke toilet? Ke toiletnya masuknya Bareng. bareng. Tapi kalau nggak tahu ya. Aku ngerasa aku tuh keluar duluan gitu. Karena aku ngeliat Leni duduk di tangga, gitu kan. Udah Len, udah Wit, dia bilang gitu. Yuk Len yuk, sambil aku benerin kaos nih, sambil jalan benerin kaos kan, benerin celana gitu kan. Aku jalan nih, kupikir kan Leni di belakangku kan. Iya. Ternyata pas aku lagi jalan, udah mau nyamperin guru yang lagi jaga depan aula itu, tiba-tiba ada yang manggil-manggil, teriak-teriak, Widya, gitu. Aku nanya, aku bilang, si Leni ngapain sih teriak-teriak, lu ngapain Len? Gitu kan, kok malu ke belakang sih? Kayak gitu, Widya mah gitu, dia marah-marah. Kok kamu ninggalin sih Wid? Gitu kan, mana ninggalin, tadi kamu yang keluar duluan, duduk di tangga. Enggak, Leni ini baru keluar. Nah udah diem nih, ya kan? Cuma dalam hati, tadi siapa yang di tangga ya? Gitu. Ternyata tuh pas aku keluar duluan itu dia masih di dalam toilet. Padahal waktu keluar dari toilet itu dia ada di tangga lagi duduk. Nah itu siapa? Makanya gitu. Tapi aku diem aja nih, ya kan? Cuman si temanku ini penasaran. Aku merinding guys. Dia bilangnya, katanya, Wit, emang tadi itu Wit kan gitu. Kok kamu ninggalin Wit gitu? Orang tadi kamu duduk di tangga. Nah dia tuh di situ penasarannya di situ. Kok lu bisa bilang gue duduk di tangga Wit gitu? Orang buktinya tadi gue keluar toilet, lu ada di tangga Len, lagi duduk. Kita ajak ya, tadi jalan. Kita bahas tuh di dalam aula itu. Tuh lagi rame tuh. Lagi rame, ada yang lagi nyumbang band kan. Itu lagi rame suasana, yang namanya juga lagi acara kan, pentasnya. Kita ngobrol begitu tuh berdua tuh. Terus, tapi Wit, enggak Wit, tadi aku baru keluar dari toilet Wit gitu kan. Nah udah Len, biarin, ntar aja kita bahas ntar. Gitu, pikir ntar aja deh kalau kita mau tidur deh. Paling juga Leni bohong nih kan gitu. Ya enggak, pasti Leni, paling Widya bohong nih, ya terus aku juga sendiri bilang, Leni ngada-ngada aja. Tapi bener gitu, soalnya perasaannya tuh pas lagi, udah Len ya gitu, lagi mas kan sambil jalan sambil benerin kaos nih. Ada Dia rasa beda nggak? ada di sebelah, lagi jalan gitu. Replaynya Leni ini biasanya ceria apa dia diem aja? Ya dia posisinya jadi gini, kan ini tangga nih, kan jadi gini. Dia duduk gini aja, gini biasa lagi nungguin aja diem gitu. Udah Len, udah Wit, gitu. Tapi biasanya anak-anaknya ramai biasanya. Len udah, ya. Iya, dia biasanya anaknya ceria, cuman pokoknya dia duduk kan. Cuman waktu itu keadaannya dingin. Kan akunya sendiri nggak gitu, cuman ayo udah gitu doang, udah jalan. Pikirku dia ada di belakangku aja. Tiba-tiba kok dia teriak-teriak ketakutan, mukanya merah gitu. Katanya aku ditinggalin gitu. Dia ketakutannya karena ditinggalin, padahal dia belum selesai, katanya di toilet kok udah ninggalin gitu. Nah selesai acara nih, kita makan malam kan. Makan malam tuh aku sama Leni itu masih diem-dieman nih, masih kayak kepikiran yang tadi gitu. Dianya juga kayak kepikiran karena dia masih tanda tanya, kok tadi bilangnya duduk di tangga gitu. Dia masih kepikiran. Selesai makan malam, kita ngobrol sama teman-teman, bicara, udah kan, anak-anak udah kita waktunya istirahat nih, udah selesai acara. Nah kita balik nih ke wisma masing-masing kan. Nah setelah di wisma ganti baju, beres-beres, bersih-bersih, kita persiapan tidur. Ngobrol lagi tuh, pas lagi ngobrolin itu tiba-tiba temen yang di sebelah
kan ini wisma kan nggak cuma untuk 5 orang kan. Ini wisma nih pas kita naik ke atas gini, kayak diseket-seket gitu modelnya nih. Di sini kasurnya untuk 5 orang, di sini kasurnya untuk 5 orang, di sini kasurnya untuk 5 orang. Pas kita lagi mau ngobrol begitu, mulai nih mau bahas yang tadi, tiba-tiba teman kesurupan. Wah, teriak-teriak, jombok-jombokin rambutnya sendiri, gini. Kayak, itu kenapa itu? Gitu kan. Kayaknya kesurupan gitu. Akhirnya panggil Pak Eko tuh, sama guru agama kan. Panggil. Dah, nih dia udah dikeluarin nih. Udah sadar, udah kasih minum, udah. Tiba-tiba satunya lagi, kesurupan lagi. Jadi nyambung gitu, yang ini udah sadar, yang satu kesurupan lagi. Jadi tuh guru kayak kerepotan gitu. Ini kenapa ya gitu kan, kok pada kesurupan gitu. Pokoknya itu aneh banget malam itu kan. Udah aku habis kejadian itu sama Leni, terus tiba-tiba pas kita lagi mau ngobrolin itu, teman banyak yang kesurupan gitu kan. Akhirnya sebelum kita tidur, kita baca doa tuh. Yuk kita baca doa yuk gitu. Tapi anehnya cuma di wisma kita doang. Wisma yang lain nyaman-nyaman aja anak-anaknya. Cuman pas di wisma kita aja nih gitu. Karena emang waktu pertama datang pas pembagian wisma itu kan kondisinya kan masih sore ya, masih terang lah gitu. Jadi kita bisa ngeliat sekitar kita, wisma kita nih, di sekitar kita apa sih, di bawah kita apa, di samping kita apa, di belakang kita apa gitu. Itu sebenarnya aku pas naik ke atas, dalam hati tuh gini, rasa nggak enak ya? Kok gini ya gitu, kok kita tidurnya kok kayak gini ya gitu. Padahal sih enak, itu kan dia wisma itu kan bentuknya kan rumahnya kan rumah kayu, rumah kayu, lantainya kayu gitu kan, kayu-kayu. Gitu kan, kasurnya juga enak gitu, ada bed cover, semua dapat bed cover. Cuman aku perasaan kok kayaknya nggak enak banget ya gitu. Ternyata ya benar gitu, malamnya tuh ada kejadian kayak gitu. Nah setelah itu udah tuh kan, saya tuh sampai jam 1 malam tuh. Guru ada yang jaga di wisma kita tuh 2 orang, takut nanti malam ada yang kesurupan, ada yang mau ke toilet kan gitu. Udah akhirnya nggak jadi tuh, yang tadinya mau ngobrol sama Leni nggak jadi kan. Akhirnya kita kecapean, kita tidur. Nah pas besok paginya kan kegiatannya sebelum sarapan olahraga nih, kita nih olahraga jalan pagi. Nah itu ada kesempatan ngobrol tuh. Di situ Leni nanya lagi, tadi semalam itu lu ngeliat gue ngapain gitu. Ya itu, akhirnya aku ceritain yang itu kan. Udah Len, gak usah diinin, gak apa-apa, biarin, itu mah udah biasa di tempat begini-begini tuh udah biasa gitu kan. Kita gak usah kaget. Oh ya udah Wida jangan jauh-jauh ya dari Leni ya gitu. Dia malah kayak gitu, ketakutan gitu. Memang itu dia teman akrab banget gitu. Nah terus kita udah kegiatan olahraga paginya, terus kita sarapan, kita mandi, sarapan ya kan. Nah dari situ kan kita nanti sorenya kan mau pulang nih, mau pulang karena kita kan nginep semalam aja tuh. Itu kegiatan terakhir kita sebelum pulang, kita hiking ke air terjun Ciberem. Itu di Cibodas. Pasti teman-teman yang sering ke Cibodas juga tahu air terjun Ciberem, ya kan. Sebelum kita pulang, acaranya untuk hari ini kita hiking ke air terjun Ciberem. Sebelum hiking ke air terjun Ciberem, itu kita dibagi juga nih kelompok. Karena nanti di kelompok itu ada satu guru pendamping untuk mendampingi anak-anak kan. Nah, aku kebagian sama guru olahraga Pak Yuli. Itu tuh, aku ikut rombongannya Pak Yuli. Aku Leni juga nih. Aku Leni, Nuni, Sri juga kan, Arwati, Lita. Pokoknya aku bareng juga sama teman-teman deketku. Dah, kita jalan nih. Itu sebelum ke air terjun Ciberem kita ngelewatin pasar oleh-oleh. Jalannya rada nanjak. Itu sepanjang jalan itu oleh-oleh semua. Nah nanti udah ngelewatin pasar oleh-oleh itu kayak ini dong, kita lagunya Rita Sugarto. Oleh-oleh. Kita udah ngelewatin pasar oleh-oleh, kita masuk ke gerbang, ada tulisan air terjun Ciberem. Nah dari situ kita di briefing lagi, kalau nanjak ke situ, ke tempat itu kita tuh nggak boleh ngomong sembarangan. Ini tangan dijaga, ya? Mulut dijaga, jangan bercanda, hati-hati karena itu emang curam banget. Kiri kanan kita juga jurang ya kan. Terus kurang lebihnya perjalanan ke nanjak itu sekitar sejam. Nah kita mulai nih hiking nih ya kan.
Nah selama perjalanan aman-aman nih, ngobrol-ngobrol, ya kan, ngobrol-ngobrol. Kadang diem, kadang ngobrol. Nah tiba-tiba di jalan itu salah satu temanku itu bercanda gitu. Dia posisinya di bawah aku kan, tapi ketawanya itu kenceng banget sampai kedengeran di atas, padahal posisinya dia tuh di bawah banget. Mungkin karena saking senengnya kali ya di situ. Karena di situ Nggak pernah lihat hutan kan. Nggak pernah lihat hutan kali, namanya anak ya. Namanya anak-anak kadang-kadang seneng kan? dibilang jangan sembarangan. Iya ya. Bercandanya jangan bercanda. Tetap aja namanya anak-anak kan, kalau di jalan saking senengnya lupa atau apa kan. Nah tuh temanku itu si Nuni itu bercanda tuh ceritanya, nggak tahu deh, pokoknya dia di posisinya di belakang aku, tapi ketawanya kenceng banget tuh sampai kedengeran kan. Nah guru sempat ngomong tuh, siapa ya yang bercanda? Oh itu Nuni pak, gitu. Nuni pak, itu tolong bilangin tuh temennya jangan ngakak, ya. Ketawa seperti itu gitu kan. Ketawa itu sampai bener-bener wah, bergema. Emang anak itu si Nuni itu ya, nih temanku ya, kalau misalkan nonton nih, tapi kalau aku ada salah kata tolong dibenerin ya. Si Nuni itu emang kalau di kelas dimanapun tuh ketawa tuh selepas-lepasnya gitu. Oh anak ceria emang ya. Dia tuh kalau ketawa tuh emang wah nama ceria ya. gitu. Tapi kan ini kita lagi di tempat apa gitu kan, tadi udah dikasih tahu. Tapi ya namanya susah ya kalau orang udah gitu ketawa kenceng banget. Kebiasaan. Wah, apalagi tempat hutan gitu kan gemak tuh. Tolong dong kita bilangin gitu. Udah dibilangin tapi tetap aja kita pas jalan lagi ke atas gitu kan, masih aja kedengeran nih anak masih aja nih bercanda nih. Wah nih Noni nih dibilangin ngeyel nih gitu kan. Nah udah kita nggak pedulin dia lah, udah kita yang penting gimana caranya cepet sampai atas gitu kan. Itu aja temanku ya sampai digendong-gendong karena di jalan dia kena duri, kakinya kena duri, terus dia kesandung-sandung gitu. Itu juga kalau aku nggak pegangan sama temen ya kan, itu juga mungkin aku juga kadang kepleset apa kan. Emang benar-benar jalannya tuh setapak banget. Itu kan tahun 2000-an, nggak tahu kalau yang sekarang jalannya itu benar-benar alami banget gitu. Nah terus sekitar udah setengah jam kita jalan, kita istirahat dulu nih. Kebetulan kan di tengah-tengah perjalanan itu kan ada kayak lapangan biasa untuk tempat istirahat lebar gitu, buat istirahat, pohon-pohonnya rindang-rindang gitu, adem. Rest area. Sini dulu, kita berhenti dulu. Ayo coba kumpulin nih rombongannya Pak Yuli nih, anak-anaknya coba yuk. Nah si Nuni itu Nun, kamu ketawa jangan kayak gitu. Iya pak, gitu. Tadi kamu ketawanya gede banget loh. Ini kita lagi di tempat begini, tolong hati-hati kata-kata, jangan bercanda ya, gitu. Hati-hati, ya pak. Nah, jalan lagi nih kita. Nyampe deh tuh kan, setengah jam lagi kita perjalanan, nyampe kita di air terjun Ciberem. Cuman aku disitu nggak sempat mandi, nggak sempat apa karena kayaknya udah capek banget gitu, jadi cuma foto-foto. Nah, pas kita udah selesai nih di air terjun itu. Jadi di situ cuma foto-foto aja karena waktunya kan terbatas. Kita karena kita juga mau pulang gitu. Kan keluar dari Wisma itu check out kan sekitar jam 2 siang kan. Selesai makan siang kita beres-beres pulang gitu. Udah jadi kita kesempatan di air terjun Ciberem itu cuma sebentar, cuma bisa buat foto-foto aja gitu. Terus foto perpisahan ya. Iya, terus kita perjalanan pulang nih. Pulang sih cepet. Kalau pas berangkatnya kita lama, pas pulangnya cepet kan. Gitu. Itu aku bareng teman-temanku yang si Nuni itu, persis dia jalannya di belakang aku. Jangan ketawa Nun, jangan bercanda Nun. Aku selalu suka ngomong kayak gitu, hati-hati nih Nun. Kalau turun cepet ya, gitu. Ya. Ngobrol biasa. Akhirnya kita sampai di itu kan, dah kita siap-siap persiapan pulang. Kita makan siang, terus kita sholat zuhur, persiapan beres-beres, persiapan pulang. Akhirnya kita pulang. Perjalanan pulang nggak ada apa-apa, nggak ada kendala, nggak ada apa gitu kan. Cuman kita setelah acara di Cibodas itu, kita kan dikasih waktu libur 1 hari untuk istirahat. Nanti hari lusanya kita kembali lagi ke sekolah tuh ceritanya. Nah, ini ada yang menarik nih. Pas kita kembali ke sekolah gitu, itu kita kaget banget. Awalnya sih kita pikir tuh, kita nggak percaya ya, kita pikir itu ini. Tapi ternyata pas dengar dari cerita dianya gitu, agak serem juga gitu. Noni tadi? Iya, ini ceritanya temanku itu yang ketawa-ketawa itu. Jadi nih, kita masuk nih, lusanya kan kita masuk kembali lagi ke sekolah kan, untuk ngurus-ngurusin ijazah atau foto gitu kan, karena kan kita udah selesai di sekolah itu kan. Kita kembali ke sekolah, aku datang nih,
ke sekolah pagi-pagi seperti biasa lah ya kan, datang ke sekolah naruh tas di kelas terus nemuin temen ngobrol. Nah tiba-tiba datang tuh temenku si Nuni itu datang. Si Nuni kenapa tuh, kok Butir tutupin selampe, sakit kali dia, pilek, kecapean gitu kan. Nah terus dia diem aja tuh di depan pintu kelas kan, nutupin begini aja ke selampe. Nun, sini Nun, gitu. Ngapa Nun? Gitu. Sakit gitu. Kenapa sih Nun? Pilek kan itu. Terus sakit Nun. Sakit kata dia gitu. Kenapa sih Nun? Emang dia dibuka tuh. Wah kita langsung kaget semua. Kan dibuka nih, ini pakai selampe gini kan. Sakit nih. Pas dibuka, langsung. Nuni, apa tuh? Gitu. Jadi tuh mulutnya dia tuh kayak bekas itu, kayak cakaran gitu. Di sininya kayak sariawan, ada birunya. Kayak cakaran aja gitu. Cakaran gimana sih? Cakaran kucing gitu. Cakaran tapi cakaran menyon aja gitu. Apa ini? Enggak, kayak bekas cakaran aja gitu di sininya gitu. Tutupnya karena di sini juga ada sariawannya. Nuni itu kenapa Nun? Gitu kan. Lu kenapa Nun? Gitu. Cakar kucing gitu kan. Karena kita kan mikirnya nggak mikir yang kemarin, kejadian kemarin, kita nggak ada yang nggak sama sekali. Kata Nuni, kan gitu, itu kenapa lu berantem sama bang lu? Kan, dia nggak bisa ngomong, karena di sini kalau ngomong juga kayak retak-retak merah gitu, kayak sariawan kan gimana sih sini pada retak merah, kalau gini aja dia sakit gitu. Nuni, lu kenapa itu Nun? Pada gitu semua kan. Tapi yang tahu kita aja. Dia anak-anak yang lain nggak ada yang tahu. Yang tahu tuh cuma kita aja gitu yang waktu itu pada saat ke Cibodas tuh satu rombongan sama dia gitu. Nah terus akhirnya dibujuk-bujuk, dideketin kan, Nun, lu kenapa Nun ini Nun gitu. Dia akhirnya mau cerita nih gitu. Karena kan sama teman deket kan. Dia bilang katanya ini gara-gara pulang dari Cibodas. Gitu. Wah, langsung tuh. Wah, pulang dari Cibodas. Kenapa bisa begitu? Emang lu kenapa? Emang di sana jatuh? Nah, salah satu temenku tuh ada yang enggak. Ini gara-gara si Nuni ketawa nih. Nah, gitu. Wah, langsung ketawa. Oh iya. Nah, dari situ langsung, oh iya Nuni, lu waktu hiking lu kayak terjun Ciperem, ketawa kenceng banget lu, kan gitu, lu sih lu, pada kayak gitu. Terus Nuni langsung nangis tuh, gitu dia nangis, kata, wah lu Nuni, gitu kan. Terus orang tua gimana, gitu kan, awalnya gimana, kok tiba-tiba bisa begini, gitu. Jadi dia malamnya itu ngimpi, kan dia badannya sempet panas, dia malamnya ngimpi tuh. Ngimpi katanya ini panas gitu, mama panas gitu, bangunin katanya mamanya, Nun apa Nun gitu kan, ma panas gitu, dikasih minum mamanya, dikompresin, orang nggak ada apa-apa, mulutnya nggak apa-apa, panas ma gitu, udah dikompres, udah dikasih es batu, katanya tetep aja gitu. Itu awalnya ngimpi kayak gitu, ngimpi panas, tapi dibangunin sama emak gue, kata dia gitu, Nun bangun kenapa Nun gitu. Tapi pas bangun itu panas beneran, ngerasa panas, dikompres pakai es batu, kasih minum, tetep aja nggak bisa. Pas paginya bangun tidur, kata dia cerita nih, pas dia ceritanya juga sambil pelan-pelan gitu kan. Pas bangun tidur gue ngaca, di sini gue kok kayak kecakaran, terus ini gue kok udah kayak sariawan, kenapa ya gue ya gitu. Nah terus akhirnya dia katanya cerita sama ibunya gitu kan, ini nih Nuni kenapa ya mak gitu, kok begini gitu, kok pulang dari Cibodas begini gitu. Akhirnya mamanya manggil Ustadz gitu, Ustadz di dekat rumahnya. Ini bilang ini anak ibu kayak kesambet gitu, kayak apa sih? Iya kayak kesambet gitu namanya gitu. Ini anak ibu emang dari mana gitu? Oh iya pak, kebetulan anak saya habis dari Cibodas pak, acara sekolah perpisahan gitu. Wah iya ini anak ibu nih kesambet waktu di sana gitu. Nah terus ditanya tuh, kamu ngapain di sana Nun? Selama di sana ngapain gitu? Nggak ngapa-ngapain mah gitu. Cuman si ya tuh Nuni nggak juga gitu. Ternyata salah satu temen tuh ngingetin, lu Nun waktu di Ciberem lu Nun, waktu hiking ke Ciberem lu ketawa-ketawa.
Tapi alhamdulillahnya setelah beberapa hari kemudian si Nuni alhamdulillah sembuh gitu. Dan luka-lukanya itu pun nggak ada bekas, bisa langsung hilang gitu. Hilang dengan sendirinya. Itulah makanya kita dibilang percaya nggak percaya, ternyata memang ada gitu ya kan, buktinya gitu. Dimanapun tuh pasti ada lah makhluk-makhluk gaib gitu kan. Jadi kita harus jaga diri lah dimanapun kita berada gitu kan. Kita jangan lupa berdoa gitu kan, jangan sesumbar gitu kan. Tetap harus ada etikanya lah, sopan santun gitu. Nah, itu tadi guys cerita dari seorang gadis perpisahan Dulu waktu gadis. SMP. Nah, gadis itu ternyata istri saya. Nah, kalian yang punya istri ada nggak cerita seseru ini? Nah, kalau kalian punya cerita ori, obrolan ngeri, silakan datang ke sini, telepon, ya nggak? Oh, bisa ya Pak ya? Bisa. Bisa. Ya nggak? Oh gitu. Yang punya istri, telepon. Bukan Ada yang nggak? punya istri aja, maksudnya yang punya cerita Yang punya misteri. suami, yang punya cerita suami, misteri kali ya, Pak. yang punya Nah, misteri, iya. telepon. Bisa ya. Di sini Kita tempatnya. gabung ke channelnya. Channelnya Suroto Protekom Tali Nusa, ya. Jangan lupa telepon. Dan untuk memberi semangat, Jangan lupa di komen. Subscribe juga jangan lupa ya. Ya, terima kasih guys ya sudah mau menonton curhatan istri saya. Ya enggak? Maaf juga buat teman-teman siapa tahu ada teman-teman teman-teman aku yang melihat ini ya. Di luar Jadi, sana nanti yang kangen-kangenan, nonton gitu kan. ya. Tapi kalau aku ada salah kata mohon dimaafin, kalau misalkan ada yang salah tolong dibenerin gitu aja. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.